الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا يا واسع الكرم. ولن يضيق رسول الله الكريم تجلى باسم منتقم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على أحسب من العصيان والقسم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام، ثم إلى مؤلف هذا الكتاب وإلى أرواح مشايخنا ومشايخ مشايخنا وإلى أرواح من أحسن إلينا ونوصنا بالدعاء من ليس له زائر لنا ولأحبابنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبسندنا المتصل للمؤلف رحمه الله ودام النفع به وببركات علومه وبنا وبكم في الدارين آمين. رضي الله عني وعنكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش فإن الأجر في ذلك. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حضرات الأساتذة الأجلاء والحاضرين والحاضرات الأحبة, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Zat yang telah menganugerahkan dan melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmatnya kepada kita semua, terutama karunia dan nikmatnya berupa iman dan Islam serta sehat dan afiat. Dan tentu saja berkat terpadunya beberapa nikmat tadi, maka dengan mudah, dengan ringan kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat penuh mubarakah ini dalam rangka menunaikan tugas suci rutin kita, yaitu thalabul ilm. Salawat ring salam tak lupa kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok profil pemimpin yang telah berhasil mengevakuasi umat manusia dari alam yang penuh dengan kebodohan syarat dengan kejahilan menuju alam yang penuh ma'rifah dan arifah. Sekarang hadirin, kajian kita pagi ini melengkapi apa yang sudah kita baca bulan lalu. Namun sebelum kita baca sebagai pelengkapnya, saya ingin kita mengulang kembali apa yang sudah kita bahas bulan lalu. Kita sudah sampai pada Rub'ul Muhlikat, Al-Kitab Al-Thalith, Kathru Syahwatain. Ini termasuk dalam apa yang diungkapkan Al-Ghazali terkait dengan fawaid atau faidah berpuasa. Faidah mempersedikit jumlah makanan dalam perut kita. Wa fihi arba'atu abwab, ada 4 bab di dalamnya. Di bab pertama, bayan fawaidul ju' wa afatus syaba', penjelasan tentang bagaimana manfaat yang bisa diperoleh dari rasa lapar atau dari berpuasa itu, dan apa yang akan dijumpai oleh seseorang ketika dia terlalu banyak atau terlalu sering perutnya itu merasa kenyang. Dimulai dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, jahidu anfusakum bil ju'i wal 'atash. Berjuanglah kalian dengan diri kalian bil ju' wal 'atash, dengan rasa lapar dan haus. Fa innal ajra fi dzalik, karena dalam keadaan seperti itu kalian akan mendapat pahala. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang jahidu, berjihad, berjuang? Karena yang namanya puasa itu, saya kira sepakat sebagian orang atau semua orang, ibadah yang cukup berat. Karena ini melanggar kebiasaan keseharian kita. Kalau biasanya sehari-hari kita makan, minum, bahkan berkali-kali, tiba-tiba kita berpuasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum, berat nggak rasanya? Ini terkait dengan yang membatalkan puasa, apalagi terkait dengan yang membatalkan pahala puasa. Barangkali lebih berat lagi, karena biasanya kita ngomong ceplas-ceplos, melihat apa saja yang ada di sekitar kita, bahkan kadang kita memandang sesuatu dengan hawa nafsu dan seterusnya. Kalau dalam keadaan tidak berpuasa, ini wajar dan biasa kita lakukan, maka dalam keadaan berpuasa ini harus kita hindari. Karena kita ingat apa yang diajarkan para fuqaha, dalam berpuasa itu bukan hanya yang membatalkan puasa, tapi juga ada yang membatalkan pahala puasa. Artinya puasanya tetap sah, tapi pahalanya nggak ada. Kemudian apa kita berkesimpulan, kalau gitu nggak usah puasa aja, daripada puasa juga nggak ada pahalanya. Nah, ini malah salah. Oleh karenanya Rasulullah menggunakan kata jahidu, berjuanglah, karena dalam melaksanakannya
tidak mudah. Butuh i'tiqad yang kuat, butuh power yang cukup untuk melawan hawa nafsu dan godaan syaitan. Ini yang pertama. Wal faidah, ini di permulaan bab ya. Faidah pertama atau manfaat pertama, safaul qalb wa iqadhul azimah wa infazul basira. Puasa ini bermanfaat atau memiliki fungsi bisa membersihkan hati. Hati menjadi password bagi kita dalam beribadah. Karena hati itu menjadi mahallun niyah, tempatnya kita berniat. Kalau hati kita baik, insya Allah seluruh organ tubuh kita baik. Tetapi sebaliknya, jika hati kita buruk, maka seluruh organ tubuh kita akan menjelma menjadi buruk. Oleh karenanya hati ini kudu di maintenance, mesti dirawat. Bagaimana merawatnya? Bagaimana cara menjernihkannya? Dengan berpuasa. Karena puasa salah satu efeknya adalah bisa menjernihkan hati, bisa iqad al-azimah, bisa memberikan kekuatan, wa infazul basira, bahkan bisa mengaktifkan mata hati. Kalau selama ini mata hati kita terasa tidak berfungsi, bahkan tidak peka terhadap sesuatu yang terjadi, dengan berpuasa insya Allah mata hati atau basirah kita akan lebih aktif, lebih peka dalam menerima rangsangan yang ada di sekitarnya. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, 'alaika bil ju' fa innahu mudillatun nafs wa riqqatul qalb wa huwa yurasul 'ilmus samawi. Abu Sulaiman Ad-Darani menyatakan, berpuasalah kalian, karena di dalam berpuasa itu ada kelezatan jiwa. Artinya jiwa kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Wa riqqatul qalb, dan hati kita akan berproses menjadi lembut. Wa huwa yurithul 'ilmas samawi, dan puasa bisa mewariskan, menghasilkan ilmu samawi. Maksudnya Allah akan memberikan ma'rifahnya kepada orang-orang yang sering berpuasa, karena hatinya bersih, karena hatinya lembut. Nah, ini yang menjadi kuncinya. Sejalan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahyu qulubakum biqillatud dhahak wa qillatus syab' wa dhahiruha bil ju' wa tasfu wa taraq. Hidupkanlah hati kalian dengan mempersedikit tertawa. Kita kalau ada orang ngomong yang bisa membangkitkan atau memancing ketawa kita, seneng nggak? Kayak pelawak misalnya, kalau dia ngomong kita ketawa, dia ngomong kita ketawa, seneng nggak? Bahkan bukan cuma pelawak, penceramah juga sekarang yang dicari orang tuh yang bisa ngelawak, yang lucu. Kenapa? Karena kita anggap menjadi hiburan. Justru menurut saya kalau mengundang mubaligh karena kapasitas kemampuannya bisa tertawa, ini malah melecehkan kapasitas mubaligh. Jadi mubaligh itu kayak pelawak dianggapnya, cuman diketawain doang, tapi nggak dilaksanakan apa yang disampaikan.
Rasulullah memerintahkan jangan banyak-banyak tertawa. Artinya jangan banyak-banyak dalam keadaan yang orang kalau tawa biasanya ingat dosa apa enggak? Enggak. Dalam keadaan seperti itu kita cenderung melupakan dosa. Jangan terlalu banyak ketawa. Dan ini Rasulullah perintahkan menghidupkan hati dengan mempersedikit tertawa. Wa qillatu syaba', dan juga mempersedikit rasa kenyang. Apa artinya? Banyak puasa. Kalau lagi puasa kira-kira diajak ketawa, kita semangat apa enggak? Enggak lah rasanya. Bagaimana mau ketawa orang lapar, haus. Dan ini fungsinya bisa menghidupkan hati kita. Artinya bisa membuat hati kita lebih sensitif. Wa tahiruha bil ju' wa tasfu wa tarak. Bersihkanlah dengan lapar, bersihkan dengan rasa lapar, artinya dibersihkan dengan puasa. Dengan itu maka hati akan menjadi bersih dan kualitasnya akan meningkat. Bahkan diumpamakan katanya matalul ju' mislur ra'd wa matalul qana'ah mislus sahab wal hikmah kal matar. Puasa itu diibaratkan sebagai petir. Di tempat saya semalam petir lumayan gede juga, di sini ada. Kedengeran juga. Sama berarti. Bagai petir, dan qanaah bagai awan. Wal hikmah kal matar, sedangkan hikmah itu seperti hujan. Ini rangkaian yang tidak terpisah. Biasanya kalau cuacanya mendung menjelang hujan ada petir, awan hitam, kemudian ada hujan. Ini bagian yang tidak terpisah. Nah ini kalau dalam keseharian kita mempersedikit ketawa, mempersedikit rasa kenyang, memperbanyak lapar, ini akan berfungsi seperti itu. Kemudian dalam hadis lain, meskipun ini dalam takhrijnya katanya la aslalah, tidak berasal dari siapapun riwayatnya. Al-Ghazali mengutipnya, man aja'a batnuhu azumat fikratuhu wa fatuna qalbuh. Barang siapa yang lapar perutnya, azumat fikratuh, maka idenya akan berkembang, idenya akan tumbuh dengan subur. Wa fatuna qalbuh, dan hatinya akan menjadi cerdas. Orang kalau lapar, apa yang dia pikirin? Yang pertama, bagaimana caranya bisa mendapat makanan, gitu kan? Ketika dia ingin mendapat makanan, tentu dia akan mencari ide bagaimana cara mendapatkannya. Kalau mendapatkannya harus dengan uang, bagaimana mendapatkan uang? Kalau mendapatkan uang harus dengan cara yang halal, bagaimana caranya memperoleh itu dengan cara halal? Terus akan berkembang. Makanya kata para psikolog, puasa itu bisa meningkatkan IQ, bisa meningkatkan intelijensia keuangan seseorang. Artinya kecerdasan seseorang bisa meningkat kalau dia banyak puasa. Mungkin diawali dari sini, diawali dari hadis Rasulullah SAW yang menyatakan orang yang sering lapar akan kaya ide dan hatinya akan menjadi sangat cerdas. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam
man syabi'a wa nama qasa qalbuh. Barang siapa yang dalam keadaan kenyang kemudian dia tidur, maka efeknya qasa qalbuh, hatinya akan menjadi keras. Hati-hati. Kita biasanya kalau mau tidur makan dulu apa enggak? Dari segi kesehatan saja kurang bagus. Bagusnya itu kalau habis makan gerak dulu, paling enggak melangkah 100 langkah lah ya, supaya tidak menumpuk residu dalam lambung dan pembuluh darah kita. Sebab kalau ini terus menerus terjadi atau sering terjadi, ujung-ujungnya akan muncul penyakit, bahkan penyakit berat yang bisa mematikan. Dulu jarang orang yang punya penyakit gula darah, jarang orang yang punya penyakit stroke dan penyakit-penyakit lain yang mematikan. Tapi sekarang gampang nggak? Mungkin karena pola hidup yang kurang sehat. Di antaranya adalah kurang mengatur makan dan minumnya, sehingga menyebabkan penyakit-penyakit yang berbahaya terjadi dalam hidupnya. Yang ketiga, riqatul qalb wa safa'uhu alladhi bihi yatahayya'u liidraki ladzatil musabarah wa ta'athur bidzikr. Efek dari berpuasa itu akan memunculkan kelembutan hati dan kejernihannya. Dan bahkan kalau sudah muncul kejernihan hati dan kelembutannya, dia akan berefek pada ta'atsur bidzikr. Kalau zikir ada rasanya di hati. Di sini bahkan dijelaskan, fakam min zikrin yajri 'alal lisan ma huduril qalb walakinnal qalb la yataladza bihi wa la yata'athar hatta ka'annahu bainahu wa bainahu hijaban min qaswatil qalb. Berapa banyak orang-orang yang berzikir mengucapkan zikir tersebut dengan lisan ma'huduril qalb, dengan konsentrasi hati dan fokus, tetapi dia tidak merasakan kelezatan dari zikir itu. Mestinya kalau zikir yang benar menurut para sufiyin adalah ketika dia menyebut nama Allah, dia merasakan asyik, dia merasakan berada dalam kondisi yang sangat menyenangkan. Bahkan kalau dia lagi zikir, dia tenggelam dalam asyik ma'syuk kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ingat apa-apa. Yang ingat hanya Allah. Makanya dalam istilah sufiyin ada yang disebut dengan sakran. Saat dia sudah menyatukan fokus dan konsentrasinya pada Allah, dia nggak ingat apa-apa, bahkan kayak orang mabuk. Orang sini ada yang mabuk banyak, cuman bukan karena zikir mabuknya, minuman keras, obat-obatan terlarang, ini mabuk PA namanya. Mabuk yang dimaksud adalah karena zikir, efek dari zikirnya, karena merasakan athar yang begitu kuat, merasakan sugesti yang begitu kuat dari kalimat-kalimat yang dia sebut. Dan berapa banyak zikir yang dilakukan oleh banyak orang dengan hati yang fokus tapi tidak memberikan efek apapun. Ini terjadi ka'annahu bainahu wa bainahu hijaban, seakan-akan antara hatinya dengan zikir itu ada hijab, ada penghalang. Dan penghalang tersebut terjadi min qaswatil qalb, karena hati yang keras. Coba kita tanyakan masing-masing ke dalam diri kita.
hati kita ini termasuk hati yang keras apa yang lembut? Bagaimana penciriannya? Kalau orang-orang yang hatinya sudah benar, hatinya sudah lembut, hatinya sudah bersih, mereka ini tidak terpengaruh baik dicaci maki maupun dipuji-puji. Dipuji orang segitu, dimaki-maki juga segitu, nggak terpengaruh. Coba kita, ketika ketemu orang tiba-tiba orang itu maki-maki kita, kenal kagak apa enggak, apa rasanya? Kalau masih marah, masih mangkel di hati ini, masih ada api yang membara, ini belum benar berarti hatinya. Dan ini mayoritas kondisi hati banyak orang. Tetapi sebaliknya, ketika kita dipuji orang, meskipun yang dipuji itu kita nggak lakukan, kita merasa seneng, GR. Misalnya, Masya Allah rajin banget ke masjid, padahal mah jarang-jarang ke masjid. Ketika orang bilang begitu, seneng nggak? Kalau masih ada perasaan seneng, berarti ada yang nggak benar dalam hati kita. Mestinya biasa saja, dipuji biasa saja, dimaki juga biasa saja. Tapi ini sangat sulit. Mudah di teori, prakteknya tidak semudah teorinya. Karena bagaimanapun, ketika telinga kita mendengar sesuatu yang rasanya menyenangkan, hati kita akan berbunga. Tetapi telinga kita mendengar atau mata kita melihat sesuatu yang menyebalkan, maka hati kita akan merespon juga yang tidak baik. Dan ini bisa kita latih dengan berpuasa. Bisa kita latih dengan mempersedikit jumlah makanan dalam perut kita. Kemudian wal faidah ats-tsalitsah, faedah yang ketiga, al-inkisar wadh-dhill wa zawalul batar wal farah wal ashar. Fungsi dari berpuasa itu bisa memecahkan sifat-sifat buruk, bisa menghancurkan sifat-sifat buruk yang bersemayam dalam hati. Di antaranya adalah al-batar wal farah, arogan. Kalau orang Betawi bilang arogan itu kepala batu, dibilangin apa aja begitu-gitu juga, kayak sapi. Kalau orang dulu ngasih contohnya kayak sapi, kalau anak sekarang nggak tahu dibilang kayak sapi. Sapi itu emang gimana sih? Kan sapi katanya. Kalau yang karakternya arogan, itu kalau dituntun dia maunya dia aja, nggak mau ngikutin penuntunnya. Kalau dia maunya ke kanan ya ke kanan, meskinya diajak ke kiri, dia tetap mengambil arah kanan. Kalau ada orang yang memiliki sifat semacam ini, biasanya disebut dengan arogan. Arogan itu bisa hancur dalam hati kita, bisa terkikis dari hati kita karena berpuasa. Juga gampang euforia, gampang terbawa suasana, yang kemudian suasana itu membuat kita lupa akan kewajiban. Bergembira boleh nggak? Boleh. Apalagi kalau dalam event-event tertentu, kayak ketika orang lagi nikah. Saat itu orang sedang bergembira, ada hiburannya misalnya. Tapi jangan sampai hiburan atau kegembiraan ini melupakan akan yang halal, yang haram. Biasanya orang kebablasan. Kayak misalnya saat hajatan ada hiburannya, ini suka bablas.
tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Kemudian seni yang seharusnya menjadi hiburan itu dirusak dengan hal-hal yang tidak baik. Dan ini karena dalam hati kita ada penyakit yang bisa menyebabkan hal itu terjadi. Dan penyakit itu bisa hilang kalau sering berpuasa. Wal faidah ar-rabi'ah alla yansabala Allah wa 'adzabah. Orang yang sering berpuasa itu relatif lebih sensitif untuk ingat terhadap bala dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wal faidatul khamisah, sedangkan faidah yang kelima, wa hiya min akbaril fawaid kasru syahawat al ma'asi kulliha. Faidah yang kelima yaitu faidah yang terbesar yang bisa kita ambil dari berpuasa. Kasru syahawatil ma'asi, bisa menghancurkan atau menghilangkan nafsu syahwat maksiat. Nah, ini yang sangat berbahaya sebetulnya dalam kehidupan kita. Cuma kerap kali kita lupa kalau ini bahaya, karena biasanya tidak berefek pada rasa sakit, tidak berefek pada keadaan kita sehari-hari. Kalau dosa, habis ngerjain dosa berasa sakit di badan, biasa aja. Makanya kadang kita lupa, habis ngerjain dosa ya besok dosa lagi, atau sebentar setelah itu dosa lagi, karena nggak ada efeknya. Coba seandainya habis ngerjain dosa, kepala rasanya pusing, kayak dipukulin orang. Kira-kira setelah itu kita dosa lagi nggak? Enggak, karena ada pengingatnya. Ntar kalau dosa lagi, kepala pusing lagi, kepala sakit lagi. Nah, karena nggak ada rasanya, biasanya kita lupa. Dan ini disebabkan karena syahwat yang ada dalam diri kita. Dan syahwat itu bisa dihilangkan dengan berpuasa. Wal istila' 'ala an-nafs al-ammara bis-su', dan dia bisa menjadi peredam satu sifat yang ada dalam hati kita yang disebut dengan ammarah bis-su', sifat emosi yang kadang membara dan tidak bisa terkontrol. Marah karena merespon satu kabar dan kemarahannya tidak bisa terkontrol. Bahaya apa enggak? Biasanya efeknya itu ya kekerasan. Kalau enggak terkontrol, kekerasan akan terjadi. Fa inna man sya'al ma'asi kullaha asyahawat wal quwa. Apa yang menyebabkan maksiat itu terjadi, sumbernya adalah syahwat, dan karena kita punya kekuatan, punya energi untuk melakukannya. Wa madatul quwa wasyahawat la muhalatal at'imah. Sedangkan yang bisa menghasilkan syahwat dan energi tadi adalah makanan. Fataqliluha yudha'ifu kulla syahwatin wa quwwah. Maka mempersedikit jumlah makanan dalam perut kita ini bisa memperlemah syahwat dan bisa memperlemah kekuatan untuk melakukan maksiat tadi. Cuma puasa memang berat. Makanya kalau ada salik yang akan menempuh thariqah misalnya, atau orang yang akan berthariqah, biasanya
untuk membersihkan hati itu memperbanyak puasa. Karena tadi dijelaskan berkali-kali, bahkan dalam penjelasan yang sangat jelas, puasa ini bisa membersihkan hati, bisa melembutkan hati, bisa mengaktifkan mata batin dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi pelaksanaannya memang berat. Yang wajib aja juga kalau bisa jangan lama-lama ya. Kita kalau Ramadan yang kita arep-arep apa? Lebaran kan? Padahal bukan lebaran, kita kepengennya puasa segera berakhir. Kita kepengennya puasa segera berakhir karena rasanya berat. Yang wajib aja terasa berat, apalagi yang sunnah. Padahal efek dari puasa ini sangat luar biasa. Makanya orang-orang yang bisa melaksanakannya juga mendapat keistimewaan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal faidatu sabi'ah taysirul muwadhabah 'ala al-ibadah fa innal akla yamna'u min kathratil ibadah li'annahu yahtaju ila zamanin yashtaghilu fihi bil akl. Orang-orang yang sering berpuasa maka dia akan merasa mudah. Taysirul muwadhabah 'alal ibadah, untuk bisa konsisten dalam beribadah buat orang-orang yang berpuasa itu jauh lebih mudah ketimbang yang tidak berpuasa. Coba di bulan Ramadan, kalau nungguin maghrib, apa yang kita lakukan? Misalnya nih pekerjaan dunia kita udah selesai, tinggal nunggu maghrib. Paling kita menggarap sesuatu yang kita anggap bisa mendatangkan pahala, seperti kita zikir, bertasbih, baca Quran, terus hal-hal lain yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Dan ini kita lakukan secara kontinu. Setiap menjelang maghrib kita doa, zikir, baca Quran dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena waktu kita lebih luang ketimbang kita tidak berpuasa. Kalau kita berpuasa, fa innal akla yamna'u min kathratil ibadah. Makan ini bisa mencegah orang memperbanyak ibadah. Setidaknya dia butuh waktu untuk makan. Biasanya kalau makan itu agak lama kan ya. Berapa lama kalau makan? Katakan 10 menit. Habis makan ngopi dulu. Habis ngopi ngerokok. Kalau yang rokok. Lama enggak? Padahal kalau waktu itu kegiatan makan itu enggak ada, itu cukup panjang waktu kita. Dan kalau digunakan untuk ibadah, ini luar biasa. Oleh karenanya, kata Al-Ghazali, puasa itu bisa mempermudah seseorang untuk terus melakukan kontinuitas dalam beribadah, berbeda dengan orang-orang yang tidak berpuasa. Yastafidu min qillatit ta'am sihhatul badan. Ini al-faidah ats-tsaminah. Manfaat yang ke-8, dengan mempersedikit jumlah makanan dalam perut kita berefek akan menimbulkan kesehatan pada badan, wa daf'ul amrad, dan bisa mencegah berbagai macam penyakit. Fa inna sababaha kathratul akl wa husulu fadlatil akhlaq fil ma'dah wal 'uruq. Karena mayoritas penyakit tersebut penyebabnya adalah karena penumpukan residu dalam perut dan pembuluh darah kita. Kalau sering puasa, insya Allah lebih sehat. Kalau sering makan, apalagi hobinya makan, dikit-dikit makan, gak beraturan.
maka efeknya akan memunculkan berbagai macam penyakit. Karena kebanyakan penyakit itu terjadi karena ada penumpukan makanan di perut dan di pembuluh darah kita. Kalau pembuluh darahnya tersumbat, apa yang terjadi? Ya serangan stroke kan gitu. Banyak penyakit-penyakit yang akan muncul karena banyak makan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-batna aslud da' wal himya aslud dawa wa 'udu kulli jismin ma'tad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, perut itu menjadi sumber segala macam penyakit. Artinya makanan yang kita konsumsi, makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita ini bisa menjadi penyebab munculnya penyakit. Maka obat yang paling ideal untuk kita lakukan pencegahan dari berbagai macam penyakit tadi, menjaga perut. Artinya makan sesuai porsinya. Oleh karenanya kata beliau, "Udu kulla jismin ma'tad." Kembalikan setiap organ tubuh itu sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Makan banyak dibutuhkan nggak? Terlalu banyak ya nggak dibutuhkan juga. Terlalu sedikit juga kurang bagus. Maka sesuai dengan porsinya saja. Tapi biasanya kita kalau makan sesuatu yang kita senang, kegemaran kita, kehobian kita misalnya, itu cenderung overdosis. Kalau orang Betawi jadi selorohan kalau makan sama jengkol, itu biasanya jadi olok nasi. Bener? Wow, orang Betawi mulu buat ini. Kenapa? Karena katanya jengkol itu bisa merangsang nafsu makan. Kalau ada jengkolnya buat orang Betawi, itu makan jadi banyak. Tetapi kita harus tahu porsi makan kita seapa. Jangan dipaksa. Mentang-mentang makan dengan makanan yang dia seneng, dipaksain. Udah kenyang masih diterusin aja. Padahal kan yang bagusnya makan itu jangan makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Supaya ada bagian dari perut kita itu, ada yang untuk bernafas, ada yang untuk air. Jangan diisi nasi semua, penuh perutnya nasi. Habis itu karena haus atau seret dia minum, tambah lagi sampai over kapasitas. Nah yang kayak begini sehat apa enggak? Enggak sehat yang kayak begini. Makanya kata Rasulullah, menjaga perut atau memilih makanan yang akan kita konsumsi adalah obat terbaik untuk tidak menimbulkan berbagai macam penyakit. Jangan terlalu asam, jangan terlalu pedas, jangan terlalu asin, kan gitu. Yang sedang-sedang aja. Tapi biasanya kurang menantang. Bagi sebagian orang pedas itu bagus misalnya. Mentang-mentang dia senang pedas, makan apa aja dikasih cabai. Ujung-ujungnya akan menimbulkan efek kurang bagus bagi pencernaannya. Begitu juga asam dan asin dan seterusnya. Oleh karenanya menjaga perut ini menjadi obat yang paling ideal. Wa fil hadits terakhir di bab ini, sumu tasihhu. Puasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat. Fa bis shaum wal ju' taqlilut ta'am sihhatul ajsam. Dalam berpuasa
ketika kita merasa lapar dan mempersedikit jumlah makanan, efeknya menimbulkan kesehatan pada badan. Wasihhatul qulub, dan bukan hanya kesehatan badan tetapi juga kesehatan hati. Min saqmi tughyan wal batar wa ghairiha. Dari kungkungan atau dari cengkraman kezaliman serta arogansi yang tinggi dalam hati kita dan sifat-sifat buruk lainnya. Jadi puasa ini efeknya bukan hanya menyehatkan secara jasmani, tetapi juga menyehatkan secara ruhani. Sangat luar biasa. Cuman lagi-lagi saya ingin katakan, puasa ini berat. Tapi tentu bagi orang yang tidak berniat. Kalau niatnya kenceng, di hatinya punya niat yang sudah ditancapkan begitu hebat, nggak ada yang berat. Makanya buat sebagian orang berpuasa itu berat, tapi bagi sebagian lain biasa aja. Kenapa? Mungkin karena beda kapasitas niatnya. Kalau kita niatnya setengah-setengah puasa, kira-kira kuat nggak ya puasa ya? Coba dulu deh. Baru zuhur juga udah buka, kayak anak TK. Kenapa? Niatnya nggak kenceng. Seandainya niatnya kenceng, tekadnya luar biasa, nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Dan ini yang bisa kita bahas pagi ini. Udah habis waktunya. Seperti biasa sebelum saya tutup, jika ada pertanyaan disilahkan. Jika tidak ada, kita tutup dengan bertawassul pada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita dengan berkirim Fatihah pada mereka. Mudah-mudahan kiranya Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah lipat gandakan pahala amal baik mereka, dan akhirnya Allah tempatkan mereka di surga yang penuh dengan nikmat. Kita yang masih hidup, kita berharap, bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kiranya Allah berikan kita nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam. Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah berikan kita rezeki yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang salihin, salihat, mutamassikin bi syariatillah wa sunnati nabiyyi. Kelak kita mati, mohon dimatikan dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala niyatil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Oh iya, sebelum saya lupa, hari ini insyaallah mulai jam 7 di Pondok Pesantren An-Nur akan diadakan perayaan Maulid Nabi sekaligus haul almarhum al-maghfurlah Kakanda Kiai Haji Aminullah Mukhtar. Bagi yang punya waktu, yang sempat, dimohon untuk bisa bergabung dan hadir di sana. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa Anta Ni'mal Mu'in.
دخلنا جنان أزلفت للمتقين إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين وصلاة الله دوام تبلغ الهادي الأمين وعلى الآل الكرام والصحب والتابعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين adadallahu iyyakum. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.